Pemirsa, Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang juga terjadi ataupun peristiwa dari mancanegara. Bersama saya, Fesi Ramadi, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, Presiden Suriah Ahmed Al-Shara tiba di Moskow untuk kunjungan resmi dan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini menandai kunjungan pertama Al-Shara sejak ia menjabat sebagai kepala negara. Inilah video yang menunjukkan Al-Shara turun dari pesawat dan bersalaman dengan seorang pejabat Rusia. Kremlin mengumumkan keduanya akan membahas peluang pengembangan hubungan Rusia-Suriah serta perkembangan terkini di Timur Tengah. Kantor berita Suriah Sana menyebutkan, Al-Shara akan membahas perkembangan regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama, serta menjelajahi cara untuk mengembangkan kerjasama demi kepentingan kedua negara. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan basis militer Rusia di Suriah diperkirakan masuk dalam agenda. Kementerian Luar Negeri Rusia menegaskan, Moskow dan Damaskus saat ini sedang membahas kehadiran Rusia di Suriah, serta penataan ulang fasilitas militer. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah ledakan mobil mengguncang kawasan komersial Guayaquil, Ekuador pada Selasa 14 Oktober 2025 malam setempat. Ledakan terjadi di depan pusat perbelanjaan Mall del Sol dan juga menyebabkan 1 orang tewas serta sedikitnya 26 orang luka-luka. Kawasan komersial di Guayas ditutup setelah sebuah mobil meledak di depan Mall del Sol Guayaquil, Ekuador pada Selasa 14 Oktober 2025 malam. Ledakan tersebut menyebabkan seorang sopir taksi tewas dan sedikitnya 26 orang luka. Gambar menunjukkan kawasan Mall del Sol dipasang garis polisi dengan pecahan kaca, puing beton dan kendaraan rusak yang menutup jalan utama. Petugas kebersihan terlihat bekerja mengangkat puing, sementara para pekerja menunggu di luar area yang masih dilarang dilewati. Pihak Kepolisian Nasional dan unit investigasi masih berada di lokasi untuk mengumpulkan bukti dan petunjuk yang dapat mengungkap pelaku. Beberapa kendaraan yang dicurigai telah dibawa ke tempat forensik untuk diteliti. Seluruh area di sekitar lokasi ledakan masih ditutup sampai otoritas menyatakan aman untuk dibuka kembali. Warga dan pekerja di sekitar lokasi mengaku ketakutan dan belum tahu kapan mereka bisa kembali bekerja. Dalam wawancara dengan media lokal, Menteri Dalam Negeri Ekuador John Remberg menyatakan serangan tersebut dilakukan oleh kelompok kriminal Los Lobos sebagai balasan terhadap penindakan pemerintah atas penambangan ilegal. Sementara itu, Wali Kota Guayaquil Aquiles Alvarez mengungkap sistem pengawas ASU 911 mengalami kerusakan pada beberapa kamera akibat ledakan, sehingga memperlambat pemantauan di area terdampak. Ia juga meminta penjelasan dari Kejaksaan dan kantor gubernur terkait aksi kekerasan terbaru ini. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Ekuador mengeluarkan peringatan keamanan melalui akun resmi mereka setelah serangan tersebut terjadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan resmi membuka Trade Expo Indonesia ke-40 tahun 2025 yang diselenggarakan di ISBSD Tangerang, Banten. Dalam penyelenggaraan Trade Expo Indonesia tahun ini, sebanyak 1.619 peserta ikut berpartisipasi dan sebanyak 8.045 pembeli datang dari 130 negara. Menteri Perdagangan Budi Gunadisadikin menjelaskan tujuan dari diselenggarakannya Trade Expo Indonesia yakni menjadi upaya Kementerian Perdagangan dalam mewujudkan visi pemerintah, terutama untuk meningkatkan hilirisasi dan industrialisasi. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang untuk memperkuat citra dan daya tarik produsen Indonesia melalui 3 zona utama, di antaranya produk makanan dan hasil pertanian, produk manufaktur, serta layanan dan peralatan berat. Menteri Perdagangan pun menargetkan capaian transaksi dagang pada Trade Expo 2025 dapat menyentuh angka sebesar 16,5% miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 273,5 triliun rupiah. Kemarin ini dirancang untuk memperkuat citra dan daya tarik produk Indonesia melalui 3 zona utama, yaitu food, beverage, and agriculture product, manufactured products, serta services and steel products. Tapi tahun ini memperoleh antusiasme yang tinggi dari para eksportir dan buyer. Sebanyak 1.619 peserta berpartisipasi dalam trade. Dan hingga saat ini kami mencatat sebanyak 8.045 orang buyer terdaftar dari 130 negara. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan.
Dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga menyebut kebijakan pemerintah dalam hal memperkuat perdagangan internasional RI sudah berada di jalan yang tepat. Dirinya juga menyampaikan terkait dengan ekspor beras nasional yang disebut akan surplus 4,5 hingga 5 juta ton di tahun ini. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan lonjakan ekspor Indonesia naik hingga 7% di tahun 2025. Dengan surplus perdagangan mencapai 29 miliar dolar Amerika Serikat yang sebelumnya hanya sebesar 19 miliar dolar di tahun 2024. Zulhas pun menilai kebijakan pemerintah dalam memperkuat perdagangan internasional Indonesia sudah berada di jalan yang tepat. Lebih lanjut, berbagai kebijakan dan program pemerintah diyakini akan membawa keberhasilan pada target pencapaian pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2026. Tahun ini sampai Agustus akhir, ekspor kita meningkat 7,7%. Tahun lalu sampai bulan ini surplusnya 19 miliar dolar. Tahun ini 29 miliar US dollar. Jadi ada kenaikan 10 miliar dolar. Ini angka 53% angka. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang melanda 5 negara bagian di Meksiko ini menyebabkan sedikitnya 64 orang tewas dan 65 orang hilang. Otoritas setempat mengatakan kota Poza Rica di negara bagian Veracruz ini mengalami kerusakan parah setelah sungai Cazones meluap. Inilah video yang menunjukkan jalanan yang terendam dan kerusakan material akibat banjir yang melanda sejak Senin 13 Oktober 2025. Otoritas di negara bagian Veracruz mengimbau warga yang terdampak atau berada di zona risiko untuk segera mengungsi ke tempat penampungan yang telah disediakan. Pemerintah negara bagian dari pusat bersama militer serta tim penyelamat melaksanakan operasi gabungan untuk memberikan bantuan darurat dan memulai pembersihan lumpur serta puing-puing di wilayah terdampak. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengunjungi kota Poza Rica pada Minggu 12 Oktober dan meninjau langsung upaya sanitasi bersama dengan Gubernur Veracruz, Horacio Nahli, serta pejabat militer. Sheinbaum juga mengaku skala kerusakan yang luas dan menyatakan bahwa operasi pembersihan dan pemulihan akan diperkuat dengan dukungan Kementerian Pertahanan Nasional, pemerintah negara bagian dan juga otoritas kota. Koordinasi Nasional Perlindungan Sipil melaporkan korban jiwa tersebar di negara bagian Hidalgo, Puebla, Querétaro dan juga Veracruz. Pemerintah federal menegaskan operasi bantuan untuk semua wilayah terdampak akan terus dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, negara-negara maritim terbesar di dunia berkumpul di London untuk membahas aturan baru yang bisa mengubah arah industri pelayaran global. Jika disetujui, aturan ini juga akan menjadi langkah yang bersejarah dengan penerapan pajak global pertama untuk emisi gas rumah kaca dari kapal. Bertempat di markas Organisasi Maritim Internasional London, negara-negara anggota berkumpul untuk membahas rancangan aturan baru yang bertujuan mendorong industri pelayaran meninggalkan bahan bakar fosil. Saat ini sebagian besar kapal pengangkut barang masih menggunakan bahan bakar minyak berat yang menghasilkan emisi karbon dioksida dalam jumlah besar. Jika disetujui, aturan baru ini akan menjadi pajak global pertama untuk emisi gas rumah kaca dari kapal. Dalam rancangan yang disebut Net Zero Framework, aturan ini akan mengatur pengurangan emisi secara bertahap dari bahan bakar kapal. Kapal diwajibkan mengurangi jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Kapal yang melebihi batas emisi akan dikenakan biaya tambahan atau pajak emisi global. Dari kebijakan ini, IMO memperkirakan akan terkumpul 11 hingga 13 miliar dolar per tahun. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung transisi ke bahan bakar ramah lingkungan, memberikan insentif bagi kapal efisien, serta membantu negara berkembang dalam proses transisi. Namun langkah ini tidak berjalan mulus. Pemerintah Amerika Serikat di bawah administrasi Trump menolak rencana tersebut dan mengancam akan memberikan tindakan balasan jika negara lain tetap melanjutkannya. Meski begitu, banyak pihak menilai kebijakan ini sebagai terobosan besar dalam upaya menekan emisi global. Selama 1 dekade terakhir, emisi dari sektor pelayaran terus meningkat seiring pertumbuhan perdagangan internasional. Kini industri pelayaran menyumbang hingga 3% dari total emisi karbon dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, puluhan jurnalis yang selama ini meliput di gedung Pentagon memilih untuk menyerahkan ID akses dan juga meninggalkan tempat kerja mereka. Tentunya keputusan ini diambil setelah Menteri Pertahanan PT Hexit menerapkan aturan peliputan baru yang dianggap membatasi kebebasan pers.
Suasana di gedung Pentagon mendadak berubah pada Rabu 15 Oktober 2025 saat puluhan jurnalis terlihat mengemas barang-barang mereka, menyerahkan ID akses, dan keluar dari gedung pertahanan Amerika Serikat. Mereka menolak untuk menandatangani aturan baru yang diterbitkan oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Dalam aturan tersebut, jurnalis hanya diizinkan melaporkan informasi yang sudah mendapat persetujuan langsung dari pihak Pentagon. Baik informasi yang rahasia maupun yang umum, semuanya wajib melalui proses penyetujuan terlebih dahulu. Bila melanggar, para jurnalis bisa sewaktu-waktu kehilangan izin akses atau diusir dari gedung Pentagon. Kebijakan baru ini mendapat penolakan luas dari berbagai media nasional. Secara terbuka menyatakan tidak akan menandatangani ketentuan yang mereka nilai membatasi kebebasan pers. Sebagian jurnalis terlihat membawa dokumen, foto, dan peralatan kerja dari meja mereka sebelum meninggalkan gedung pertahanan tersebut. Sebagian di antara mereka mengungkapkan kesedihan karena telah bekerja di Pentagon selama bertahun-tahun, namun memilih prinsip kebebasan informasi di atas akses fisik. Beberapa media menilai kebijakan ini sebagai spoon feeding atau upaya untuk mengendalikan berita dan membatasi informasi hanya sesuai kepentingan pemerintah. Menhan Hegseth membela kebijakannya menyebut aturan baru itu sebagai prosedur umum untuk menjaga kerahasiaan nasional. Namun para pewarta menegaskan langkah tersebut adalah bentuk pembungkaman pers yang belum pernah terjadi di dalam Departemen Pertahanan modern. Dari kebijakan tersebut ada beberapa media yang memilih untuk menandatangani persetujuan dan mempertahankan akses di dalam gedung. Sementara itu sebagian besar jurnalis menegaskan akan tetap melakukan peliputan terkait pertahanan nasional meski tanpa akses langsung ke dalam gedung. Mereka menyatakan akan terus menjaga peran media sebagai pengawas kekuasaan walau dengan keterbatasan akses informasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, program Makan Bergizi Gratis Indonesia ini menarik perhatian dalam Forbes Global CEO Conference 2025. Skala program MBG ini disebut setara memberi makan 7 negara seperti Singapura setiap hari. Program Makan Bergizi Gratis yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto mendapat perhatian dalam Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta. Chairman Forbes Media, Steve Forbes, menyoroti skala besar program ini yang setara dengan kebutuhan makan 7 negara Singapura. Right now, he is feeding each day the equivalent population of 7 Singapores. Prabowo mengonfirmasi bahwa MBG kini telah menjangkau puluhan juta anak di seluruh Indonesia. Program ini lahir dari pengalamannya melihat langsung kondisi gizi anak-anak selama masa kampanye dan menekankan pentingnya standar keamanan pangan yang tinggi seperti pengawasan peralatan di seluruh dapur MBG di Indonesia. So we started planning and I announced it as my campaign program, and we designed it. And now I'm proud to say, as of a few hours ago, we have now 11,400 kitchens. I think, yeah, 11,400. Yusa, berapa ya? Sorry, 11,900 kitchens. And we are feeding today 35.4 million mouths. So 35.4 million. Yeah, and that's the equivalent of 7 Singapores. So we are feeding 7 Singapores every day. And I think, yes, we have glitches. I think we had food poisoning. But when we counted the number of meals we gave out, the number of food poisonings, I think the statistic is as low as 0.0007, which I think is not, I mean, even one poisoning is not acceptable. But I think in any human endeavor to have a zero defect or zero accident or zero mistake, I think is very rare in human endeavor, in my opinion. I don't make an excuse. We are determined to make it as near to zero as possible. We increased our oversight, SOPs. We are now
buying new equipment, filters for the water, test kits for the food, modern equipment to heat the water, to heat the trays that are being so we are putting it, trying to increase all the oversight. Selain meningkatkan gizi anak, MBG juga berperan sebagai pendorong ekonomi lokal. Dapur-dapur MBG melibatkan petani dan pelaku usaha kecil di sekitarnya yang memberikan dampak ekonomi signifikan menurut temuan lembaga internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, truk bantuan dan BBM terlihat memasuki sisi Mesir dari perbatasan Rafah pada Rabu 15 Oktober 2025 pada pagi waktu setempat. Hal ini terjadi setelah Israel membuka kembali perbatasan dan mengizinkan pengiriman bantuan untuk Gaza. Truk-truk bantuan dan BBM terlihat memasuki sisi Mesir dari perbatasan Rafah sejak pagi hingga sekitar tengah hari. Sebelumnya pada Selasa 14 Oktober 2025 malam, Israel mengumumkan akan menutup perbatasan dan membatasi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Keputusan itu dilatar belakangi oleh kegagalan Hamas menyerahkan jenazah Sandra. Namun pada Rabu pagi, pemerintah Israel mengubah keputusan dan membuka lagi penyeberangan Rafah. Keputusan tersebut terjadi setelah Hamas menyerahkan kelompok kedua jenazah Sandra. Perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku pada Senin 13 Oktober 2025 yang juga melibatkan penyerahan Sandra dan tahanan Palestina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, penerimaan jenazah 4 sandera Israel oleh Komite Palang Merah Internasional atau ICRC terjadi di tengah proses implementasi perjanjian damai Gaza yang masih berlangsung. Pertukaran ini menandai lanjutan dari tahap awal perjanjian yang melibatkan pembebasan ribuan tahanan Palestina. Komite Palang Merah Internasional atau ICRC menerima jenazah 4 sandera Israel dari Hamas pada Selasa 14 Oktober 2025 sebagai bagian dari perkembangan perjanjian damai Gaza yang sedang berlangsung. Rekaman menunjukkan kendaraan ICRC tiba di lokasi penyerahan di Gaza di tengah penjagaan ketat pejuang Hamas. Kendaraan terlihat berangkat setelah serah terima jenazah dilaksanakan. Dalam pernyataannya, tentara Israel membenarkan bahwa tim ICRC telah menerima 4 peti mati berisi jenazah sandera yang kemudian dikirimkan kepada pasukan pertahanan Israel atau IDF dan Dinas Keamanan Umum Shin Bet di dalam wilayah Gaza. Sehari sebelumnya, tepatnya Senin 13 Oktober 2025, terjadi pertukaran 20 sandera hidup Hamas dengan sekitar 2.000 tahanan Palestina sebagai bagian dari tahap pertama perjanjian damai Gaza yang disepakati antara Israel dan Hamas pekan lalu. Perjanjian itu juga meliputi kesepakatan gencatan senjata, penyaluran bantuan ke Gaza, dan penarikan sebagian pasukan Israel. Pada hari yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidato di Parlemen Israel atau Knesset yang disambut tepuk tangan meriah namun juga disertai aksi protes. Sementara itu, para pemimpin dunia berkumpul di Sharm el-Sheikh, Mesir untuk KTT perdamaian dan penandatanganan kesepakatan gencatan senjata. Trump menyebut momen tersebut sebagai hari baru yang indah, saatnya pembangunan dimulai. Tahap selanjutnya dari perjanjian ini masih akan dibahas, termasuk mengenai pemerintahan pasca konflik di Gaza, masa depan Hamas, dan rekonstruksi wilayah tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, warga Palestina di jalur Gaza ini menyambut pengumuman gencatan senjata antara Israel dan juga pejuang kemerdekaan Palestina dengan air mata dan juga sorak kegembiraan. Bagi warga Palestina, ini adalah titik balik setelah 2 tahun genosida Zionis Israel memporak-porandakan kehidupan. Warga Palestina di jalur Gaza menyambut pengumuman gencatan senjata antara Israel dan pejuang kemerdekaan Palestina dengan air mata dan juga sorak kegembiraan. Begitu kabar gencatan senjata menyebar, warga Khan Yunis di Gaza bagian selatan berbondong-bondong turun ke jalan.
Bagi warga Palestina ini adalah titik balik setelah 2 tahun genosida Zionis Israel memporak-porandakan kehidupan. Kesepakatan gencatan senjata ini diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu 8 Oktober 2025 malam. Mediator dari Qatar menyatakan rincian tambahan dari kesepakatan damai akan disampaikan dalam waktu dekat. Meski demikian, pertahanan sipil Gaza masih mencatat beberapa serangan udara Israel. Bahkan tank-tank Israel menembaki warga yang merayakan gencatan senjata di Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga dari desa pesisir Alaska dievakuasi setelah topan Halo menerjang kawasan terpencil di barat daya negara bagian tersebut. Banyak rumah hanyut, fasilitas rusak total dan juga tidak berfungsi. Selama akhir pekan, angin kencang dan gelombang tinggi memukul desa-desa natif Alaska di delta Yukon, Kuskokwim. Sebanyak 24 orang dievakuasi langsung dari rumah mereka oleh penjaga pantai setelah struktur rumah terlepas dan juga terbawa air ke laut. Pejabat setempat melaporkan sebanyak 3 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.500 orang kehilangan tempat tinggal. Pemerintah menyebutkan pemulihan akan memakan waktu lama di mana musim dingin akan segera tiba, sehingga rumah yang rusak akan semakin tak layak huni. Seorang ahli iklim dari Universitas Alaska, Fairbanks, mengatakan bencana ini dipicu oleh pemanasan laut Pasifik akibat perubahan iklim yang juga meningkatkan intensitas bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Wakil Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mansur bin Zayed Al Nahyan ini melakukan serangkaian pertemuan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Irak Mohammad Shia Al-Sudani di Mesir. Tentunya pertemuan tersebut berlangsung di sela KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh yang digelar untuk membahas konflik Gaza. Inilah rekaman video yang memperlihatkan Sheikh Mansur berjabat tangan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang juga didampingi Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan. Keduanya tampak berbincang singkat sebelum berpindah ke sesi foto bersama yang menunjukkan suasana penuh kehangatan antara kedua negara. Dalam rekaman terpisah, Sheikh Mansur juga terlihat mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Irak Mohammad Shia Al-Sudani yang juga didampingi pejabat tinggi dari kedua negara. Menurut laporan media Uni Emirat Arab, ketiga pemimpin tersebut membahas bentuk kerjasama dan upaya bersama untuk memperkuat hubungan trilateral termasuk di bidang ekonomi, investasi, dan stabilitas regional. Pembahasan juga menyentuh peran masing-masing negara dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan, khususnya di tengah meningkatnya ketegangan di Gaza. Sheikh Mansur bin Zayed telah tiba di Sharm el-Sheikh pada 13 Oktober 2025 pagi untuk menghadiri KTT perdamaian yang diprakarsai Mesir dengan peserta dari berbagai negara dan organisasi internasional termasuk Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Jaksa Agung New York Letitia James didakwa atas kasus penipuan terkait kredit pemilikan rumah. Dakwaan ini muncul di tengah dugaan tekanan politik dari Presiden Donald Trump yang telah lama menjadikan James sebagai target balas dendamnya. Letitia James yang menjabat sebagai Jaksa Agung New York dan berasal dari Partai Demokrat dituduh memalsukan data pengajuan KPR untuk rumahnya di Virginia pada 2020. Menurut dokumen pengadilan, ia didakwa atas penipuan bank dan memberikan pernyataan palsu kepada lembaga keuangan. Dakwaan ini dibawa ke Dewan Juri oleh Lindsay Halikan, seorang pengacara pribadi Trump yang baru diangkat sebagai jaksa federal. Ia menggantikan Eric Sieber, penuntut sebelumnya yang menolak tekanan untuk mengadili James. Kasus ini terjadi di tengah upaya terbuka Trump untuk menuntut lawan-lawan politiknya. James sebelumnya menggugat Trump atas penipuan bisnis yang memicu kemarahan mantan presiden itu. Trump secara terang-terangan mendesak Departemen Kehakiman untuk mengadili James. Dan kasus ini dianggap sebagai hasil langsung dari tekanan tersebut. Ini juga menjadi indikasi kedua penggunaan hukum untuk tujuan politik setelah mantan Direktur FBI James Comey juga didakwa dalam bulan yang sama. Dalam pernyataannya, James menyebut dakwaan ini sebagai penyelewengan hukum untuk balas dendam politik. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan murni didorong oleh dendam pribadi Trump. Langkah ini memicu keprihatinan dari anggota Partai Demokrat maupun Republik. Ia menganggapnya sebagai ancaman serius terhadap independensi sistem hukum. Kasus Letitia James menambah daftar panjang dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik di Amerika. Dengan atmosfer politik yang makin tajam,
Proses hukum yang seharusnya netral kini dipertanyakan integritasnya oleh publik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dua aktivis lingkungan dari kelompok Futuro Vegetal ini menggemparkan Museum Nasional Spanyol setelah melumuri cat merah pada sebuah lukisan terkenal di Madrid. Aksi tersebut tentunya terjadi tepat saat peringatan kedatangan Columbus ke Amerika. Pengunjung museum dibuat terkejut ketika dua aktivis dari kelompok lingkungan Futuro Vegetal merusak sebuah lukisan populer dengan cat merah di Museum Angkatan Laut Madrid pada Minggu 20 Oktober 2025. Rekaman menunjukkan dua aktivis itu menyiram cat merah biodegradable ke atas lukisan karya Jose Garnelo berjudul The First Tribute to Columbus. Pengunjung dan petugas museum segera bertindak, menahan keduanya sampai pihak berwenang datang dan membawa mereka ke dalam tahanan. Kerusakan terlihat pada bagian kiri lukisan yang dibuat pada tahun 1892 dan dipamerkan di pintu masuk utama museum. Aksi ini bertepatan dengan peringatan kedatangan Columbus ke benua Amerika pada 12 Oktober 1492. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan Indonesia konsisten membela kemerdekaan Palestina sejak puluhan tahun lalu. Ia juga menyampaikan bahwa KTT Perdamaian Gaza di Mesir menghasilkan kesepakatan awal gencatan senjata dan langkah menuju perdamaian antara Israel dan Palestina. Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Selasa 14 Oktober, usai menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Mesir. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia sejak lama konsisten membela kemerdekaan dan perdamaian Palestina. Prabowo mengingatkan bahwa Indonesia secara resmi mengakui kemerdekaan Palestina sejak 15 November 1988, tidak lama setelah deklarasi kemerdekaan dibacakan oleh Yasir Arafat. Di masa kepemimpinannya, dukungan Indonesia terhadap Palestina terus diwujudkan, termasuk melalui bantuan beras untuk wilayah konflik. Memang ini tekad kita sebagai bangsa, tekad saya, puluhan tahun saya membela Palestina, puluhan tahun sejak saya masih muda. Kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina, dan alhamdulillah ya kita bisa berbuat. Indonesia selama ini aktif, kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali. Saya kira rakyat Palestina dan rakyat Timur Tengah melihat bagaimana komitmen Indonesia. Kita juga kirim bantuan pangan cukup besar, ya. Ribuan ton beras kita kirim, dan kita terus komit untuk mendukung ini. Dan saya ditanya oleh pihak-pihak yang merupakan pihak katakanlah mediator kunci, ya. Amerika Serikat dengan Turki, Qatar, Mesir, negara-negara yang langsung berurusan sama Palestina. Mereka bertanya gimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap. Kalau diminta masukan penjaga perdamaian, masukan peacekeeping, Indonesia siap. Dalam forum KTT di Mesir, Prabowo menyampaikan bahwa telah tercapai kesepakatan awal terkait gencatan senjata dan langkah menuju perdamaian permanen antara Israel dan Palestina. Ia menegaskan kesiapan Indonesia untuk berperan lebih aktif, termasuk mengirim pasukan penjaga perdamaian jika diminta oleh PBB demi menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya, pemirsa, hujan lebat mengakibatkan banjir parah di wilayah Tarragona, Spanyol pada Minggu 12 Oktober 2025 waktu setempat. Sejumlah rumah dan juga jalan terendam, sementara pihak berwenang ini masih memperingatkan curah hujan ekstrim dalam waktu 24 jam. Hujan lebat menyebabkan banjir parah di sejumlah wilayah di Provinsi Tarragona, Spanyol pada Minggu 12 Oktober 2025. Air meluap dan merendam rumah serta jalanan warga dalam waktu singkat. Rekaman di La Rapita menunjukkan air banjir mengalir deras melalui permukiman warga, menenggelamkan kendaraan dan menghantam bangunan. Di Alcanar, pelabuhan perahu terlihat tak mampu menahan derasnya air saat hujan lebat terus mengguyur wilayah tersebut.
Pada Jumat 10 Oktober 2025, Badan Perlindungan Sipil Catalonia mengaktifkan rencana darurat banjir di wilayah itu, menyusul perakiraan hujan deras dan mengimbau warga untuk berhati-hati. Otoritas memperingatkan, curah hujan dapat mencapai hingga 100 mm per meter persegi dalam waktu 24 jam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, situasi di Madagaskar kian memanas setelah Presiden Andry Rajoelina ini mengumumkan telah terjadi upaya kudeta. Hal ini terjadi setelah satuan elit militer negara itu bergabung dengan aksi protes dan mengumumkan pemimpin baru di tubuh angkatan bersenjata. Madagaskar diguncang gejolak politik terbesar dalam bertahun-tahun. Presiden Andry Rajoelina mengatakan kudeta sedang berlangsung tak lama setelah pasukan elit militer memilih berpihak kepada pengunjuk rasa dan menuntutnya mundur. Satuan itu menyatakan telah mengambil alih kekuasaan militer dan menunjuk Jenderal Demosthene Pikula sebagai pemimpin baru angkatan bersenjata. Komandan elit militer Kolonel Michael Randrianirina menyatakan mereka merespons seruan rakyat. Meskipun menolak menyebutkan sebagai kudeta, mereka jelas telah berada dalam posisi penguasaan. Aksi protes yang memicu krisis ini dipimpin oleh kelompok Genjet Madagaskar yang telah turun ke jalan sejak akhir September. Unjuk rasa yang pada awalnya dipicu keluhan terhadap pemadaman listrik dan air telah berkembang menjadi tuntutan luas untuk reformasi dan mundurnya pemerintah. PBB melaporkan sebanyak 22 orang tewas dan puluhan luka-luka, namun pemerintah Madagaskar membantah angka tersebut. Saat ketegangan memuncak, satuan militer bentrok dengan pasukan keamanan yang ditugaskan membubarkan massa. Dalam pernyataannya, Presiden Rajoelina mengajak seluruh elemen bangsa untuk mempertahankan konstitusi dan kedaulatan nasional. Situasi di Antananarivo masih terlihat tenang, namun penempatan militer yang masif membuat warga was-was akan konflik terbuka. Seiring meluasnya unjuk rasa, berbagai kelompok masyarakat, organisasi sipil, dan serikat pekerja turut bergabung dalam aksi. Warga mengeluh atas mahalnya biaya hidup, terbatasnya akses pendidikan, dan penyalahgunaan dana publik oleh pejabat. Untuk meredam kerusuhan, pemerintah telah menerapkan jam malam di ibu kota dan sejumlah kota besar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, dari Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa ini mengajak generasi muda Indonesia untuk terus mengembangkan karya kreatif dan bisnis industri kebudayaan melalui program House of Indonesia. Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Kebudayaan Indonesia dengan Kementerian Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Republik Korea untuk memperkuat kapasitas talenta kreatif Indonesia di tingkat global. Program House of Indonesia digelar di 6 daerah di Indonesia, yaitu Jakarta, Makassar, Badung, Jambi, Cirebon, dan Sika. Program ini memfokuskan 4 bidang pelatihan, meliputi animasi, film dokumenter, mobile content, serta culture and art education content. Dalam kesempatannya, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa menjelaskan bahwa program ini tak hanya melatih kreativitas dalam produksi animasi, tetapi juga mendorong peserta untuk membangun bisnis berbasis intelektual property atau IP. Giring berharap program House of Indonesia mampu melahirkan talenta kreatif baru yang tidak hanya unggul dalam karya seni, namun juga siap bersaing di industri kebudayaan global. Bahwa selain belajar animasinya, selain belajar creator, meng-create, develop, membuat karakter ya, tapi saya juga bercerita bahwa harus belajar bagaimana mengembangkan bisnis IP-nya, karena dari animasi itu paling luar biasa ya bisnis IP kan. Contohnya kalau hasil dari Korea Selatan ada Pororo, ada Pinkfong, dan sekarang kita bisa lihat bahwa Jumbo sendiri ya kan bisa menjadi IP yang luar biasa di sini gitu. Mudah-mudahan setelah melihat film animasi kita sekarang luar biasa ya,
ada gebrakan baru dari Jumbo. Mudah-mudahan adik-adik ini jadi terinspirasi bikin IP baru gitu loh selain Jumbo. Jadi House of Indonesia ini hanya platform untuk mereka berlatih, tapi pada ujungnya mereka harus kerja keras, siap gagal dan siap bangkit lagi untuk nanti bikin IP baru lagi sampai ada IP tersebut bisa menjadi kebanggaan Indonesia dan bisa menjadi kebanggaan dunia. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sipo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pemerintah juga berencana menerapkan penggunaan campuran biodiesel pada bahan bakar minyak atau BBM solar sebesar 50% atau B50 mulai semester 2 2026. Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar. Pemerintah berencana menerapkan penggunaan campuran biodiesel pada bahan bakar minyak atau BBM solar sebesar 50% atau B50 mulai semester 2 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan B50 tahun depan sudah diputuskan dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu. Dengan rencana penerapan B50 tahun depan akan meningkatkan kebutuhan crude palm oil atau CPO sebagai bahan baku biodiesel. Untuk mengatasi hal tersebut, Bahlil menyebutkan ada 3 opsi. Pertama, memaksimalkan produksi CPO yang ada, memungkinkan adanya pembukaan lahan baru, serta mengurangi ekspor CPO Indonesia. Jadi gini, sekarang ini kan kalau B50 berarti kan penambahan CPO, kebutuhan CPO. Nah kalau penambahan kebutuhan CPO ada 3 konsepnya untuk memenuhi. Yang pertama adalah intensifikasi lahan, yang kedua adalah buka lahan baru, dan yang ketiga adalah memangkas sebagian yang kita ekspor. Nah kalau alternatif ketiga yang dipakai, memangkas sebagian ekspor, maka salah satu opsinya, saya ulangi, salah satu opsinya adalah mengatur antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Itu di dalamnya adalah salah satu instrumennya DMO. Ya. Lebih lanjut, Bahlil menyebut jika opsi pengurangan ekspor dipilih, maka pemerintah akan menyiapkan kebijakan pengaturan antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri, termasuk kemungkinan penerapan Domestic Market Obligation atau DMO untuk sawit. Namun ia menegaskan bahwa penerapan DMO masih dalam opsi. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Afghanistan dan pengungsi dilaporkan terperangkap di perbatasan Chaman setelah Pakistan menutup akses masuk utama ke Afghanistan. Tentunya penutupan ini terjadi menyusul baku tembak mematikan antara pasukan bersenjata kedua negara yang semakin memperburuk ketegangan di wilayah perbatasan. Ratusan warga Afghanistan dan pengungsi terperangkap di perbatasan Chaman pada Minggu 12 Oktober 2025. Pakistan menutup titik masuk utama dengan Afghanistan setelah terjadi baku tembak antara pasukan bersenjata kedua negara. Rekaman dari lokasi menunjukkan asap membumbung di dekat perbatasan. Puluhan kendaraan kargo dan penumpang terparkir tanpa gerak. Para warga terlihat menunggu dengan cemas untuk dapat menyeberang. Warga menjelaskan bahwa pertempuran sudah berlangsung selama 2 hari. Banyak pengungsi Afghanistan terjebak, sebagian kembali ke Pakistan, namun kebanyakan masih tertahan di tempat. Selain Chaman dan Torham, sedikitnya 3 pos perbatasan lain juga ditutup, yaitu Karachi, Angor Ada, dan Gulam Khan. Pasukan Afghanistan dilaporkan melepaskan tembakan ke posisi Pakistan pada Sabtu malam, setelah Kabul menyatakan serangannya adalah balasan atas serangan udara Pakistan pada awal pekan sebelumnya. Islamabad mengaku membalas dengan senjata dan artileri, dengan kedua pihak sama-sama mengklaim telah menghancurkan pos lawan. Afghanistan mengklaim telah menewaskan 58 tentara Pakistan, sementara 20 tentara Afgan dilaporkan tewas atau terluka. Otoritas keamanan Pakistan merilis rekaman yang diduga menunjukkan instalasi perbatasan Afgan yang terkena serangan. Kabul menyebut telah menghentikan serangan atas permintaan Qatar dan Arab Saudi yang mengekspresikan kekhawatiran atas eskalasi kekerasan. Sementara itu, laporan menyebut serangan udara Pakistan yang belum diakui secara resmi menargetkan seorang pemimpin senior Tehrik-e-Taliban Pakistan atau TTP di Kabul pada Kamis 9 Oktober 2025 lalu. Namun hasil serangan tersebut masih belum jelas. TTP selama ini dituduh Pakistan bebas beroperasi dari wilayah Afghanistan sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021. Namun hal tersebut dibantah oleh pemerintah Taliban. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah gelombang kriminalitas yang melanda negara Kongres Peru secara mengejutkan memakzulkan Presiden Dina Boluarte. Langkah ini juga dilakukan setelah Presiden perempuan pertama Peru dianggap gagal melindungi keamanan warga.
Setelah beberapa bulan tertunda, Kongres Peru akhirnya menggelar sidang pemakzulan terhadap Presiden Dina Boluarte pada Kamis malam waktu setempat. Sebanyak 124 anggota parlemen dari total 130 secara bulat menyetujui pencopotannya tanpa satupun suara penolakan. Boluarte diundang hadir untuk membela diri menjelang tengah malam. Namun ia tak muncul, sidang langsung dilanjut dengan pemungutan suara yang mengakhiri masa jabatannya. Pemakzulan ini terjadi tak lama setelah insiden penembakan di sebuah konser di Lima yang melukai 5 orang dan memicu kemarahan publik terhadap tingginya angka kejahatan. Sepanjang tahun ini, lebih dari 6.000 orang tewas akibat tindak kekerasan, angka tertinggi sejak 2017. Pengaduan pemerasan juga meningkat 28% dibanding tahun sebelumnya, dengan hampir 16.000 kasus dilaporkan hanya dalam 7 bulan. Dalam pidato militernya sebelum dimakzulkan, Boluarte menyalahkan lonjakan kejahatan pada imigrasi ilegal. Ia menyatakan kriminalitas ini sudah bertumbuh selama dekade, diperkuat oleh imigran ilegal yang dibiarkan masuk tanpa pengawasan. Namun pernyataan itu dinilai tak cukup untuk meredakan kemarahan publik dan parlemen. Sebelumnya, Perdana Menteri Eduardo Arana telah membela Presiden dalam sidang khusus di parlemen. Namun dukungan itu tak berhasil menghentikan proses pemakzulan. Dina Boluarte merupakan presiden ke-6 Peru dalam waktu kurang dari 10 tahun. Ia menjabat sejak 2022, menggantikan Pedro Castillo yang dimakzulkan karena mencoba membubarkan parlemen. Sejak awal, Boluarte dihadapkan pada protes massal, lebih dari 500 demonstran terjadi dalam 3 bulan pertama masa jabatannya. Kini Peru kembali dilanda krisis politik. Dengan Dina Boluarte resmi dimakzulkan, negara ini diambang ketidakpastian menjelang pemilu yang seharusnya berlangsung tahun depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pengamanan super ketat mewarnai pelimpahan berkas perkara dari 3 tersangka penembakan brutal WNA Australia ke Kejari Badung, kawasan Megwi, Badung. Polisi juga memborgol kaki dan tangan ketiga pelaku, memakaikan sebo dan digiring menggunakan mobil taktis lapis baja yang juga dikawal puluhan personil polisi bersenjata lengkap. Setelah melalui proses panjang, penyidik Satreskrim Polres Badung resmi melimpahkan tahap 2, yakni tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Badung, Bali, terkait kasus penembakan brutal yang juga menewaskan Zivan Radmanovic, warga negara Australia, di salah satu villa di kawasan Banjarsedahan Munggu, Megwi, Badung, Bali. Tersangka yang juga warga negara Australia, yakni Darji Francesco Jensen, dan juga Tupu Pasa Middlemore, dibawa dengan pengamanan super ketat menggunakan kendaraan taktis atau rantis lapis baja, lengkap dengan pengamanan dari puluhan personil polisi bersenjata lengkap. Begitu keluar dari mobil, rantis ketiga tersangka digiring menuju salah satu ruangan di Kejaksaan Negeri Badung dengan mengenakan pakaian tahanan berwarna orange, tangan dan kaki terborgol, serta muka tertutup zebo. Kapolres Badung, Bali AKBP Arif Batubara menyatakan pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Sementara pengamanan super ketat dengan penggunaan kendaraan taktis merupakan bagian dari prosedur standar dalam kasus beresiko tinggi yang menyita perhatian publik internasional. Terkait misteri motif penembakan maupun asal senjata api yang digunakan, AKBP Arif Batubara memilih menjawab dengan berhati-hati dan meminta semua bersabar untuk menantikan pengakuan tersangka di pengadilan. Kita dengan Kejaksaan, berkas sudah dinyatakan selesai, jadi kita limpahkan untuk tahap 2 terkait dengan kasus tersebut. Hari ini akan diserah terimakan baik tersangka maupun barang bukti yang ada. Seperti itu. Pak, kendalanya apa sih, Pak? Agak lama nih, Pak. Kendala tidak ada, cuman beberapa kali penelitian baik kita maupun pihak Kejaksaan, sehingga berkas itu hari ini tanggal 14 dinyatakan sudah lengkap. Seperti itu. Tidak ada kendala. Kenapa harus menggunakan rantis? Nah, karena memang SOP kita seperti itu, karena penanganan khusus, atensi khusus seperti itu. Dan motif atau pengakuan mereka sejauh ini seperti apa? Nah, untuk motif dan pengakuan nanti sama-sama kita dengarkan di pengadilan. Karena saya juga tidak berani mengucapkan yang belum secara fakta nanti di persidangan. Nanti sidangnya kita informasikan kapan dan di mana. Artinya mereka tidak kooperatif selama pemeriksaan? Kooperatif, pemeriksaan kooperatif. Cuman kan saya juga tidak berani menyampaikan ini secara gamblang karena hasil uji dari pihak pengadilan juga belum ada. Sudah mengakui mendapatkan pisau dari mana Anda karena kooperatif benar?
Kalau seperti itu nanti kita sama-sama dengarkan di persidangan ya. Kepala Kejaksaan Negeri Badung Sutrisno Margi Utomo mengatakan berkas perkara sudah dinyatakan lengkap secara formil maupun material sehingga diterima pelimpahan tahap 2 tersangka beserta barang buktinya. Untuk menangani perkara ini, Kejaksaan telah menunjuk 8 jaksa yang dinilai mumpuni. Para tersangka akan ditahan di Lapas Kerobokan Badung Bali selama 20 hari ke depan sambil menunggu jadwal persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar. Sebagaimana disampaikan dari penyidik, terhadap ketiga tersangka ditetapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsider, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Ketiga tersangka diduga telah melakukan pembunuhan berencana pada tanggal 14 Juni 2025 lalu yang mengakibatkan WNA Australia, Zivan Radmanovic, meninggal dunia. Zivan Radmanovic tewas di lokasi kejadian dengan 4 luka terbuka berbentuk bulat di bagian dada kiri, perut, punggung tangan, dan pada bagian bokong. Hari ini kita menerima tahap 2 yaitu penyerahan tersangka dan barang buktinya. Untuk itu kami telah tunjuk jaksa-jaksa, ada 8 orang jaksa yang mumpuni untuk kami bisa menangani perkara ini. Nah, selanjutnya nanti habis ini akan kita limpahkan ke pengadilan untuk segera kita gelar bersama persidangannya. Semua masyarakat tahu kita secara terbuka perkara ini kita tangani secara profesional. Kemudian kami tetap minta dari Pak Kapolres untuk pengamanannya. Jadi kita pastikan untuk penanganan perkara ini bisa berjalan dengan baik, dengan aman, sehingga masyarakat percaya bahwa di Bali ini bisa aman. Di pengadilannya dilakukan di PN Denpasar begitu. Untuk penanganan ini dilakukan di mana nantinya, Pak? Kami lakukan penanganan selama 20 hari di Lapas Kerobokan. Pak, nanti untuk kedepannya proses persidangan akan diamankan dengan pengamanan. Siap, kita mohon pengamanan dari Pak Kapolres. Ya mudah-mudahan harapan kita semua aman lah dan lancar, tidak ada kendala, sehingga bisa memberikan jaminan bahwa Bali ini dalam kondisi aman. Ketiga tersangka juga melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap WNA Australia lainnya, Sanar Ganim, yang mengalami luka-luka serius akibat terjangan peluru. Dari Bali, Bagus Raditya, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, distrik Kagurazaka di Tokyo berubah menjadi lautan kostum kucing saat parade Bakeneko digelar pada Minggu 12 Oktober 2025. Acara tahunan ini mengusung tema kucing supranatural dari cerita rakyat Jepang dan menjadi daya tarik budaya setiap musim gugur. Parade Bakeneko atau kucing jelmaan kembali digelar di distrik Kagurazaka, Tokyo pada Minggu 12 Oktober 2025. Acara ini terkenal sebagai festival yang menggabungkan cerita rakyat Jepang, unsur sastra, dan suasana Halloween dalam satu perayaan. Tema parade mengangkat sosok Bakeneko, kucing supranatural, yang dalam cerita rakyat Jepang dipercayai memiliki kekuatan mistik dan mampu berubah wujud. Rekaman dari lokasi menunjukkan peserta dari berbagai usia berpakaian kucing, berjalan dan menari di sepanjang jalan utama Kagurazaka. Festival ini pertama kali diselenggarakan pada 2010 untuk menghidupkan kembali suasana komunitas lokal. Panitia penyelenggara mengungkapkan acara ini terinspirasi dari novelis Natsume Soseki yang dikenal melalui karya Aku Seekor Kucing. Menurutnya, Kagurazaka memiliki kaitan dengan sosok Soseki dan melalui tema kucing ini, warga ingin mempromosikan kembali kawasan tersebut. Dalam acara utama, peserta mengenakan kostum lengkap dengan telinga dan ekor kucing saat berparade di tengah penonton. Seorang peserta asal Taiwan, Liu Ting, mengatakan festival ini menunjukkan keberagaman yang menyatukan semua orang tanpa memandang asal. Parade ini juga dimeriahkan penampilan brass band dan tari Anya Dance yang merupakan versi kucing dari tari tradisional Awa Odori, serta acara Trick of Treat untuk anak-anak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Lebih dari 100 atlet mengikuti final Piala Terjun Payung Rusia dan sejumlah kejuaraan internasional lainnya yang juga berlangsung di Gudermas, Republik Chechen. Kejuaraan ini berlangsung bertepatan dengan ulang tahun Presiden Rusia Vladimir Putin yang ke-73 tahun. Lebih dari 100 atlet mengikuti final Piala Terjun Payung Rusia dan berbagai kejuaraan internasional untuk memperingati ulang tahun Presiden Rusia Vladimir Putin di Gudermas, Republik Chechen. Rekaman yang diambil pada 5 Oktober menunjukkan para pecinta olahraga ekstrim melompat dari pesawat, mendarat dan meluncur di atas kolam buatan. Putin merayakan ulang tahun ke-73 pada Selasa 7 Oktober 2025 lalu. Pelatih kepala tim nasional terjun payung Rusia, Vadim Niyazoy, menyebutkan tingginya tingkat kompetisi di mana para peserta berusaha membuktikan kemampuan mereka menjelang akhir musim. Niyazoy menambahkan, para penerjun tidak hanya ingin meraih medali,
tetapi juga memanfaatkan kesempatan untuk lolos ke tim nasional yang akan bertanding dalam kejuaraan internasional di Uni Emirat Arab pada Januari 2026. Seorang penerjun asal Rostov-on-Don, Vladislav Srečbakov, mengungkapkan persiapannya untuk kejuaraan ini. Ia menjelaskan ada 3 tahap selama musim berlangsung, dimulai dari bulan Mei dengan latihan yang dilakukan sepanjang musim panas, hingga tiba saat final di mana para atlet dalam kondisi fisik terbaik untuk menunjukkan hasil latihan. Sebanyak 113 penerjun dari 27 wilayah Rusia, Belarus, dan Kazakhstan turut berpartisipasi dalam ajang ini. Final Piala Rusia yang didedikasikan untuk Presiden Chechen pertama, Ahmad Kadzi Kadyrov, serta kejuaraan dalam rangka ulang tahun ke-73 Presiden Putin, berlangsung di The Putin Russian Specialist Force University di Gudersmes dari 28 September hingga 8 Oktober 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, roket Starship milik SpaceX berhasil menyelesaikan uji terbang ke-11 dari fasilitas Starbase di Texas Selatan pada Senin 13 Oktober 2025 waktu setempat. Tentunya uji coba ini menjadi yang terakhir sebelum versi baru Starship dengan teknologi yang ditingkatkan mulai digunakan untuk persiapan misi ke bulan dan Mars. Inilah video yang memperlihatkan saat Starship diluncurkan dari fasilitas SpaceX dan pemisahan booster sebelum akhirnya mendarat di laut. Roket lepas landas sesudah pukul 18:25 waktu setempat dengan tahap atas Starship yang ditumpuk di atas booster Super Heavy. Setelah mendorong tahap atas ke arah luar angkasa, booster melakukan penurunan terkendali di Teluk Meksiko sekitar 7 menit setelah lepas landas. Tahap atas kemudian mendarat di Samudra Hindia sesuai rencana. Pejabat NASA Sean Duffy menyebut misi ini sebagai langkah besar menuju pendaratan astronot di kutub selatan bulan. SpaceX menyatakan uji coba berikutnya akan menggunakan prototipe Starship yang dilengkapi pembaruan untuk misi jarak jauh. Presiden SpaceX Gwen Shotwell mengatakan inilah kendaraan yang berpeluang membawa manusia ke bulan dan Mars. Sebelum sejumlah uji terbang Starship berakhir dengan kegagalan, namun program ini mulai berhasil pada uji terbang Agustus lalu. Uji coba pada Senin malam tersebut mengusung satelit palsu Starlink dan menjalankan manuver yang lebih kompleks untuk menguji kemampuan kendaraan luar angkasa tersebut. Program Artemis NASA yang menargetkan pengembalian manusia ke bulan menggunakan versi modifikasi Starship sebagai pendarat untuk misi Artemis 3 yang dirancang berangkat pada pertengahan tahun 2027. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Prometheus Patras berhasil mengamankan kemenangan perdana mereka dalam lanjutan Basketball Champions League musim 2025-2026 bertanding ke markas Legia Warszawa di Torwar Arena. Prometheus berhasil mengandaskan tim tuan rumah dengan skor akhir 68-64. Legia Warszawa mengalami kekalahan kedua mereka secara beruntun di babak reguler musim ini, membuat mereka kini berada di pasar klasemen sementara Grup A, bermain di depan ribuan pendukungnya. Legia sempat mengambil inisiatif permainan di awal laga, namun performa mereka mulai menurun sejak kuarter kedua. Tingkat akurasi tembakan yang rendah dan jumlah turnover yang cukup banyak menjadi salah satu faktor utama kegagalan mereka meraih kemenangan di kandang sendiri. Prometheus Patras menguasai pertandingan di bawah ring dan secara efektif mengubah peluang menjadi angka. Keunggulan pengalaman dan kedalaman skuad dari tim asal Yunani ini sangat terasa ketika Legia Warszawa berusaha memperkecil ketinggalan di kuarter akhir. Beberapa kali tembakan krusial dari pemain Prometheus berhasil menggagalkan upaya comeback dari tim tuan rumah. Dengan kemenangan ini, Prometheus berhasil meningkatkan rekor mereka menjadi kemenangan 2 beruntun, menempatkan mereka di posisi pertama klasemen Grup A. Perjalanan masih panjang, namun awal yang positif ini sangat penting bagi Prometheus untuk memperbesar peluang mereka lolos ke babak berikutnya di kompetisi Basketball Champions League. Salman Najmi Al-Farisi, redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sorotan dunia kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.